angka-angka di dalam laporan keuangan, tetapi ada yang disebut dengan catatan atas laporan keuangan, yaitu penjelasan kualitatif. Yang pertama adalah tunggakan tahun 2025. Ada 1,6 yang sudah selesai dilaksanakan, maksudnya kegiatannya sudah selesai dilaksanakan, namun belum dibayarkan. Akan dibayarkan dengan mekanisme tunggakan melalui DIPA tahun 2026. Ini yang kami sekarang sedang dalam proses untuk melakukan revisi-revisi anggaran dengan DJA. Tapi ada beberapa ketentuan yang disyaratkan agar direview terlebih dahulu. Ada nilai tertentu yang harus direview oleh KPA, ada nilai tertentu yang harus direview oleh inspektorat, ada nilai tertentu yang harus direview oleh BPKP. Ini yang masih dalam proses. Itu yang menyebabkan kami mungkin minta maaf kepada seluruh pihak ketiga yang mungkin ada tagihan kepada BGN, belum bisa semuanya kami laksanakan, kami bayarkan karena masih ada proses. Kemudian ada 870 neraca per 31 Desember 2025 telah dilakukan koreksi kepada utang kepada pihak ketiga. Nah ini juga karena ada potensi akan mengalami kenaikan atau penurunan sejumlah tagihannya. Artinya dulu ditagihnya mungkin sejumlah 100 gitu, tetapi setelah kami lihat ternyata mungkin jumlahnya bisa ada yang di bawah itu, ada yang di atas itu, sehingga ada proses adjustment. Nah, yang terakhir ini adalah nilai yang belum diyakini. Artinya pihak DJA belum bisa menganggap ini diakui sebagai hutang kepada pihak ketiga karena belum memenuhi kualifikasi bahwa itu hutang kepada pihak ketiga. Ini juga berdasarkan hasil konfirmasi oleh BPK. Hasil review yang telah dilakukan oleh tim review tunggakan di internal kami sendiri, sehingga ini belum masuk ke dalam catatan laporan keuangan, tapi harus kami catat di dalam catatan atas laporan keuangan. Karena bagaimanapun juga ini adalah potensi tagihan yang harus kami selesaikan kepada pihak ketiga, sejumlah 743 M. Nah kemudian ini berikutnya adalah rekening penampungan akhir tahun. Ini ada mekanisme disebut RPATA ya. RPATA itu sebenarnya penyelesaian pembayaran tahun 2025 sudah lewat tahun anggaran, tapi bisa diselesaikan. Nah ini antara lain waktu itu dipakai untuk melunasi motor, untuk melunasi IoT, untuk melunasi beberapa proses pengadaan. Nah kemudian termasuk ini yang 340 itu waktu itu ada koreksi dari rencana motor yang semula 25.000 menjadi 21.000 sehingga ada koreksi lagi. Tapi intinya yang sebelah kanan itu adalah semua yang terkait dengan motor listrik itu. Nah kemudian ada 248 kontrak yang diproses melalui mekanisme RPATA, namun ini masih dibatasi penggunaannya, artinya masih diblokir lah oleh Kementerian Keuangan karena masih ada proses-proses yang ya mungkin Ibu Bapak tahu sendiri karena kebetulan ada beberapa permasalahan setelah itu. Nah ini catatan penting juga di tahun 2025 program prioritas adalah program pemenuhan gizi nasional dan kemudian program dukungan manajemen. Jadi dua kelompok besar itu. Nah Ibu dan Bapak kami dengan rendah hati mengakui ada beberapa capaian yang sebenarnya tidak tercapai kalau dari sisi kinerja angka-angkanya ya. Jadi kalau di situ disebutkan rincian outputnya 18 alokasi anggaran 18,7 itu realisasi anggarannya 11, sekian. Maka memang capaian kami hanya 59%. Artinya sebenarnya secara kinerja belum memenuhi target.